Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Astuti Nurfadila pada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan juga tujuan dari sistem peradilan pidana. Nah, sekarang mari kita simak materi dari pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana. Sebelum jauh membahas tentang sistem peradilan pidana, mari kita simak dulu pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun antar bagian atau komponen ataupun juga subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem sendiri menekankan pada hal-hal, yang pertama kelakuan, yang kedua keseluruhan, yang ketiga keterbukaan, keempat transformasi pada sub-subsistem yang bekerja untuk nilai, yang kelima antar hubungan, dan yang terakhir adalah mekanisme kontrol itu sendiri. Nah, untuk peradilan pidana sendiri merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Nah, mengacu pada pengertian dari sistem dan peradilan pidana itu sendiri, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja subsistem, dalam hal ini lembaga-lembaga untuk menanggulangi kejahatan. Adapun pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Marjono juga menambahkan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti bahwa usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana menurut Muladi merupakan suatu jaringan atau network peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Nah, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
Istilah sistem peradilan pidana atau biasa kita sebut sebagai criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan open system. Open system sendiri merupakan suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai untuk tujuan baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri biasanya untuk resosialisasi atau rehabilitasi. Sedangkan untuk tujuan jangka menengah itu seperti pencegahan kejahatan. Dan untuk tujuan jangka panjang yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sistem peradilan pidana sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi dengan lingkungannya, misalkan masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan juga teknologi, serta subsistem yang ada dalam SPP itu sendiri. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah KUHP saja, melainkan juga di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah sistem penyelenggaraan peradilan pidana atau biasa juga disebut sebagai System of Administration of a Criminal Justice. Nah, kata penyelenggaraan di sini merujuk pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban maupun fungsi lembaga tersebut menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan, maka di sini kita bisa lihat ada 3 unsur atau elemen pokok di mana satu sama lainnya sangat berkaitan. Dan yang ketiga, bagaimana? Nah, bagaimana sendiri di sini merujuk pada proses atau tata urutan atau mekanisme dari peradilan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan lembaga apa saja yang melakukan peradilan pidana, dalam hal ini belum ada kesatuan pendapat. Nah, para sarjana ini belum mempunyai persepsi yang sama tentang unsur atau lembaga maupun aparatur yang ikut dalam proses peradilan pidana. V. N. Pillay mengartikan bahwa sistem peradilan pidana dengan adanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur. Di sini, Pillay menekankan bahwa lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana dilihat dari struktur. Nah, di antaranya menggambarkan proses kemajuan yang berkelanjutan dan setiap bagian itu terdiri dari 4 komponen lembaga yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, berbeda dengan V. N. Pillay, Sanford Hexcady sendiri mengartikan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari 3 organisasi yang terpisah, di antaranya kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing mempunyai tugas sendiri atau terpisah. Nah, meskipun demikian, tidak berarti bahwa setiap lembaga bebas satu dari yang lainnya. Apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan oleh suatu lembaga memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan lembaga lainnya. Kadis memasukkan pengertian pengadilan meliputi penuntutan atau di sini dalam arti kejaksaan. Nah, jadi berkenaan dengan lembaga mana dan berapa banyak lembaga yang ikut dalam peradilan pidana dapat kita lihat dari rangkaian proses. Rangkaian proses sendiri peradilan pidana terdiri dari proses non-adjudikasi dan proses adjudikasi.
Proses non-adjudikasi merupakan salah satu peran penting yang diemban oleh pihak kepolisian dan di mana lembaga kepolisian sebagai perangkat awal dalam proses peradilan yang berperan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana beserta dengan alat bukti pendukungnya. Kadis beranggapan pengertian pengadilan itu termasuk meliputi proses penuntutan. Secara teori, pemeriksaan bukti yang diajukan oleh jaksa, baik yang diajukan pada pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan oleh grand jury adalah penting. Namun pada praktiknya, hal tersebut tidak penting dalam tanda kutip sebab jaksa jarang mendapat kesulitan yang dapat membuat tersangka ataupun terdakwa lepas dari tuntutannya. Senada dengan pendapat Kadis tentang lembaga dalam sistem peradilan pidana yang hanya ada 3, ini adalah pendapat dari Philip yang mengatakan bahwa what is the criminal justice system? The police, the court, and the correction agencies make up the criminal justice system. Nah, kedua ahli ini berpandangan bahwa hanya ada 3 lembaga di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, demikian uraian materi tentang pengertian dan istilah dari sistem peradilan pidana. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki materi tujuan sistem peradilan pidana. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan sistem peradilan pidana. Nah, untuk fungsi sendiri, sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi preventif dan juga fungsi represif. Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana, dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Untuk fungsi represif sendiri, yaitu sistem peradilan pidana, dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi yang pertama adalah tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu untuk pencegahan kejahatan. Dan yang ketiga, yaitu tujuan jangka panjang, untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan sistem peradilan menurut Robert sendiri yaitu untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Robert juga menjelaskan bahwa tujuan penting lainnya dalam sistem peradilan pidana yaitu yang pertama, mencegah kejahatan, kedua, menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar karena mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan atau tidak efektif lagi. Yang ketiga, untuk meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah dan menekan kejahatan. Yang keempat, untuk menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak. Yang kelima, yaitu untuk menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah. Dan yang keenam adalah membina atau memperbaiki para pelanggar hukum ini. Mardiono Reksodo-Putro sendiri menguraikan bahwa tujuan sistem peradilan pidana yaitu pertama adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, yang terakhir yaitu berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Baiklah, demikian materi tentang pengertian dan juga tujuan-tujuan sistem peradilan pidana. Sampai ketemu pada materi kuliah selanjutnya dalam mata kuliah sistem peradilan pidana.